Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan Ustazah di PJJ Geografi. Untuk video ini, Ustazah akan menjelaskan tentang pembentukan tanah. Jadi ini video terakhir, materi terakhir di bab dinamika litosfer. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang dinamika litosfer ya, kalian sudah belajar struktur bumi, struktur litosfer, kemudian belajar gaya endogen, gaya eksogen. Nah, sekarang di pembentukan tanah. Jadi tanah itu terbentuk dari hasil pelapukan batuan gitu ya. Nah, pelapukan batuan sudah kalian pelajari di materi gaya gaya eksogen, mohon maaf. Nah, apa itu tanah? Jadi tanah itu adalah lapisan yang ada di permukaan bumi yang paling luar gitu ya. Jadi yang kita bisa jumpai di kehidupan kita sehari-hari, itu adalah tanah. Kemudian dari tanah ini dia berasal dari pelapukan batuan yang dipengaruhi oleh iklim dan kehidupan kehidupan organisme yang ada di situ. Kemudian tanah ini juga sebagai tempat tumbuhnya dari tumbuhan, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tanah sebagai satu kesatuan, sebentar. Nah, kalau kita memotong tanah gitu ya, sampai kedalaman sekian meter gitu, kita akan menjumpai yang dinamakan horizon tanah. Jadi tanah itu ada lapisan-lapisannya gitu ya, seperti bumi kita juga terdiri dari lapisan-lapisan. Nah, tanah itu juga terdiri dari beberapa lapis. Nah, ketebalan tanah ini dinamakan solum ya. Jadi tanah itu ketebalannya tidak sama di satu tempat dan tempat yang lainnya gitu ya, tergantung nanti faktor pembentukan tanahnya. Kita akan bahas faktornya apa saja. Nah, pada kondisi yang normal atau pada kondisi yang lengkap, kira-kira horizon tanah, ya lapisan-lapisan tanah itu terdiri dari seperti ini gitu ya, seperti yang ada pada gambar yang Ustazah share ini, yang di gambar B. Yang pertama, lapisan pertama atau yang paling atas gitu ya, itu namanya horizon O atau horizon organik. Nah, ini tempat humus, kemudian tanahnya gembur dan biasanya ini adalah lapisan tanah yang paling subur, itu ada di horizon O. Kemudian ada horizon namanya atau disebut juga topsoil. Nah, horizon A ini di bawahnya horizon O, dia agak lebih terang dan di horizon A ini masih subur, tapi kalau dibandingkan mana yang lebih subur antara horizon A dan horizon O, yang paling subur adalah horizon O. Kemudian ada transisi, itu horizon E. Kemudian ada subsoil atau horizon B. Dan kemudian yang paling terakhir adalah horizon C. Nah, horizon C ini adalah dia terdiri dari batuan, ya, batuan induk, dan yang paling atas adalah batuan induk yang baru melapuk. Gitu. Di pembahasan yang lalu kan kita sudah membahas ya bahwa batuan itu ketika melapuk lama-kelamaan dia akan menjadi tanah. Nah, yang paling atas sendiri dia sudah jadi tanah, tapi yang paling bawah atau yang dekat dengan batuan induk, nah dia masih berupa batuan atau batuan yang baru saja melapuk dan warnanya dia lebih terang. Nah, contoh nyatanya seperti ini. Jadi ini biasanya kalau orang-orang pertanian atau orang-orang geografi tanah ya, mereka membuat horizon dengan cara mencangkul atau bisa juga dia dilihat dari tebing sungai yang longsor gitu ya, itu juga bisa. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi perbedaan warna dari tiap lapisan, nah ini dinamakan dengan horizon. Misalnya yang atas sendiri yang warnanya gelap, ini horizon topsoil atau ini terdiri dari horizon O dan horizon A. Kemudian ada transisi atau batas antara antara topsoil dan subsoil. Nah, subsoil ini dia
tidak subur gitu ya, merupakan lapisan hasil dari pencucian. Kemudian yang terakhir yang paling bawah ini adalah batuan induk gitu. Kemudian apa sih yang menyebabkan tadi ya Ustazah bilang bahwa lapisan tanah di satu tempat dan tempat yang lain itu berbeda, kedalamannya, volumenya itu berbeda. Nah, apa yang membedakan? Ya, membedakan adalah faktor-faktor yang membentuk tanah itu tadi. Jadi ada 5 faktor ya yang membentuk tanah. Kalau Ustazah biasanya mengakronimkan atau biar gampang itu FOITB gitu ya. F itu faktornya, O itu adalah organisme, I adalah iklim ya, atau climate, kemudian T itu topografi, dan B itu adalah batuan induk ya, atau parat material. Nah, jadi pembentukan tanah ini dipengaruhi oleh 5 hal ini gitu ya. Batuan induk ya, batuan induk tentu saja dia mempengaruhi dari sisi komposisi mineral dari tanah gitu ya. Jadi tanah itu nanti komposisi mineralnya berbeda-beda tergantung dari batuan induk pembentuknya. Kemudian organisme gitu ya. Organisme ini juga nanti menentukan tanah itu bagaimana gitu ya, subur atau tidak, zat haranya banyak atau tidak. Kemudian iklim juga seperti itu, topografi itu maksudnya wilayah yang dia datar, daerah rendah itu tanahnya berbeda dari wilayah pegunungan misalnya. Dan waktu. Waktu ini berpengaruh terhadap proses pelapukan gitu ya. Jadi kalau yang lama gitu pelapukannya sudah agak lama, dia volumenya biasanya lebih tebal. Nah, sekarang ada beberapa jenis tanah gitu ya. Ada beberapa jenis tanah yang tersebar di Indonesia. Sebentar Ustazah sharekan. Nah, kalau kita biasa melihat gitu ya, tanah apa sih istimewanya gitu ya. Tapi ternyata ketika kita melihat lebih dalam lagi, tanah di tiap wilayah itu berbeda-beda karakteristiknya ya. Coba kita lihat yang pertama adalah tanah yang ada di daerah gunung api atau disebut juga tanah vulkanis. Nah, tanah vulkanis ini ada yang subur, ada yang tidak subur gitu ya. Kita bahas dulu tanah yang tidak subur ya, namanya adalah tanah regosol. Nah, seperti ini. Tanah regosol ini biasanya ada di puncak gunung api atau wilayah gunung api yang masih aktif. Dia biasanya masih berupa butiran kasar ya dari material hasil letusan gunung api. Ya, misalnya ini kalau ini Merapi gitu ya. Kalau kalian naik ke atas puncak Merapi, di situ ada Pasar Bubrah gitu ya. Pasar Bubrah itu terdiri ya masih batu-batuan, terus ada pasir di situ. Nah, pasirnya itu adalah tanah regosol. Nah, kalau digali, nah tanahnya masih seperti ini gitu. Nah, dia terdiri dari material batuan induk yang belum sepenuhnya melapuk. Dan tanah ini adalah tanah yang tidak subur. Gitu. Selanjutnya masih bagian dari tanah aluvial, ini namanya tanah andosol. Tanah andosol ini adalah tanah yang berasal dari pelapukan hasil erupsi dari gunung api. Dan dia lebih halus lagi butiran-butirannya kalau dibandingkan dengan yang regosol tadi ya. Dan dia sudah melapuk. Nah, karena sudah melapuk ini kemudian tanah andosol ini termasuk tanah yang subur dan biasanya ada di lereng pegunungan ya, bukan bagian dari lereng atas atau puncak ya, tapi dia ada di lereng tengah atau lereng bawah dari pegunungan. Biasanya namanya jenis tanahnya adalah jenis tanah andosol. Selanjutnya adalah tanah aluvial ya. Kalau tadi tanah vulkanis, tanah yang berasal dari material gunung api. Tanah aluvial ini dia berasal dari sungai ya. Dia berasal dari endapan yang terbawa oleh aliran sungai. Tadi di video Gaya Eksogen, Ustazah kan menjelaskan bahwa di dalam aliran sungai, ya, air sungai itu dia membawa hasil material yang kemudian mengendapkannya di
bagian-bagian sungai. Yang di tengah namanya channel bar, kemudian yang di samping itu namanya point bar. Terus kemudian nanti kalau sudah sampai ke muara itu namanya delta gitu ya. Nah, tanah aluvial ini biasanya ada di sepanjang sungai ya, di daerah kanan atau kiri sungai. Dan tanah ini subur gitu ya, tanah subur. Makanya kalau kita melihat sungai ya di Jawa terutama, pasti di kanan dan kirinya itu ada sawah. Nah, ini bukti bahwa tanah yang ada di kanan dan kiri sawah atau tanah aluvial ini adalah tanah yang subur sehingga dipergunakan sebagai tempat bercocok tanam. Nah, selanjutnya tanah gambut atau organosol. Ya, tanah organosol ini sifatnya asam, warnanya coklat kehitaman, dan dia berasal dari bahan induk organik ya, berasal dari hasil-hasil organik ya. Biasanya dia ada di wilayah-wilayah hutan di Kalimantan gitu ya, atau di Sumatera atau di Papua. Dan tanah ini tidak subur ya, karena dia sifatnya asam ya, terlalu asam. Kemudian drainasenya jelek. Drainase jelek itu ya di situ ada airnya gitu. Jadi tanahnya itu semacam rawa gitu ya. Airnya banyak gitu sehingga dia tidak cocok ditanami tanaman gitu. Nah, kecuali kalau misalnya mau ditanami tanaman, dia harus dikeringkan dulu gitu ya. Dikeringkan dulu baru kemudian diolah agar tanamannya bisa tumbuh, diberi segala macam bahan, diolah dulu baru bisa ditanami. Kemudian selanjutnya adalah tanah potsolik merah kuning, merah putih. Nah, ini biasanya tersebar di daerah yang iklimnya basah tanpa bulan kering. Maksudnya hampir tiap tahun, tiap bulan itu hujan gitu ya. Curah hujannya lebih dari 2.500 mm per tahun. Dan tanah ini berwarna merah sampai kuning. Jadi warnanya seperti ini ya, kekuningan kayak gini. Dan sifatnya asam sekali, tapi kandungan bahan organiknya sedikit ya. Dia juga ditemukan di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua. Karena unsur haranya rendah, tanah potsolik merah kuning ini dia juga tidak subur. Selanjutnya, Mediterania merah kuning ya. Tanah Mediterania merah kuning berasal dari pelapukan batuan kapur yang keras ya, atau juga limestone. Tanah ini berwarna coklat hingga merah. Di daerah topografi kars, tanah ini juga disebut sebagai tanah terra rosa ya. Nah, ini biasanya bisa ditanami jati sama palawija gitu. Kemudian selanjutnya adalah tanah litosol. Tanah litosol ini tanahnya tidak begitu tebal solumnya gitu ya. Dan dia langsung berbatasan dengan batuan induk ya, karena tadi solumnya tidak tebal, terus langsung berbatasan dengan batuan induk. Unsur haranya rendah dan dia sukar ditanami, intinya tidak subur gitu ya, tidak bisa ditanami oleh tanaman. Selanjutnya adalah tanah latosol. Nah, latosol ini merupakan tanah tua, dia pelapukannya sudah pelapukan yang lanjut gitu ya, dan sifatnya asam, kemudian bahan organiknya rendah. Nah, ini biasanya ada di wilayah-wilayah hutan tropis. Selanjutnya adalah tanah potsol. Nah, ini tanah potsol suhunya rendah, curah hujannya tinggi. Kemudian dia berwarna merah hingga kuning, unsur haranya miskin sehingga tidak subur dan sulit untuk ditanami. Biasanya ada di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Kemudian selanjutnya adalah tanah mergel. Ini hampir sama dengan tanah kapur. Bedanya adalah dia lebih seperti pasir gitu ya. Jadi butirannya seperti pasir. Kalau kapur kan enggak ya, dia lebih halus. Seperti itu. Kemudian ini ada di daerah Madiun serta Nusa Tenggara.
untuk tanaman jati ya, dan dia tidak subur, hanya cocok untuk tanaman jati. Selanjutnya adalah tanah laterit, ya, berasal dari pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi yang menyebabkan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman larut dan meninggalkan sisa oksida besi. Jadi tanah ini adalah hasil pelapukan kimia, ya. Jadi batuannya bereaksi dengan udara, terus kemudian meninggalkan hasil pelapukan yang berwarna merah. Ya. Kemudian tanah humus, kalau tanah humus ini dia berasal dari pelapukan tumbuhan, kemudian unsur hara dan mineralnya tinggi sehingga tanah ini subur dan biasanya ada di bagian horizon O. Gitu ya, itu warnanya agak kehitaman tanahnya. Nah, itu saja material tentang tanah gitu ya. Silahkan nanti kalian bisa baca sendiri di modul yang sudah Ustazah upload di awal pertemuan bab litosfer. Insya Allah nanti beberapa soal keluar dari materi ini gitu ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Kita akhiri dulu perjumpaan kita. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari materi ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.